Sepatu mahal kok bikin lecet. Kenapa ya? Kalau kita pakai sepatu Dr. Martens, suka lecet. Gas, kita bahas. Gue jadi inget waktu itu sempat jadi trending topik di X nih. Ada orang yang ngeluh sakit dan lecet pakai sepatu Doc Mart. Tweet ini langsung narik perhatian netizen, bahkan sampai jadi keributan. Well, sebenarnya sepatu ini emang bukan diciptain buat fashion sih, tapi buat kebutuhan kerja. Kenapa gitu ya? Jadi, sepatu Doc Mart diciptain tahun 1945 oleh Klaus Marten, seorang dokter tentara Jerman. Waktu itu, Klaus Marten ngalamin cedera di pergelangan kakinya ketika bermain ski. Karena sepatu bot tentara Jerman gak nyaman dipakai saat masa penyembuhan, jadinya dia kepikiran buat bikin sepatu botnya sendiri. Martens ciptain air cushion yang nyaman buat ngebantu pemulihannya. Dia buat prototipe sepatu dan nunjukin ke teman lama waktu kuliah yang juga seorang insinyur mesin, Dr. Herbert Funk. Karena masih prototipe, sepatunya belum sempurna dan masih nggak nyaman dipakai, makanya Martens minta bantuan temennya. Martens dan Funk ngeliat peluang besar nih pada sepatu buatan mereka. Keduanya kemudian menjalin kerjasama dengan memanfaatkan karet bekas dari landasan udara Luftwaffe di Jerman. Keduanya mulai menjual sepatu dengan nama Dr. Martens tahun 1947. Bisnis mereka berkembang pesat, kebanyakan menjual sepatu kepada wanita tua. Soal yang nyaman dan tahan lama jadi tren di kalangan ibu rumah tangga. Sehingga 80% penjualan di dekade pertama kepada wanita di usia 40 tahun. Tahun 1952, Martens dan Funk membuka pabrik di Munich, Jerman. Tahun 1959, mereka mulai iklanin sepatu Dr. Martens di majalah luar negeri. Nah, dari iklan ini mereka dilirik oleh produsen sepatu Air Griggs Company dari Northamptonshire, Inggris. Perusahaan tersebut membeli hak paten dan memproduksi sepatu di Inggris. Beberapa perubahan penting dilakukan, termasuk perubahan pada tumit bagian atas yang bulat tapi sederhana, jahitan bilur kuning yang khas tapi sol beralur dua warna, dan pola sol yang unik. Sepatu bot itu diberi merek Airwear dengan slogan With Bouncing Sole. Sepatu pertama yang dirilis diberi nama 1460 karena diproduksi pada 1 April 1960. 1460 adalah sepatu Doc Mart yang ikonik, sepatu bot kulit dengan jahitan kuning di sekitar sol karet. Griggs mengubah nama dari Dr. Martens menjadi Dr. Martens. Awalnya sepatu Doc Mart dipakai oleh tukang pos dan pekerja pabrik, tiba-tiba dipakai oleh para skinhead yang dengan bangga memperjuangkan gaya kelas pekerja di Inggris. Di tahun 1960-an, para punk dan skinhead Inggris mulai menyukai penampilan militer dengan sepatu bot hitam 1460. Si Doc Mart jadi citra baru nih, yakni sebagai simbol perlawanan kaum muda. Gak lama dari situ, musisi Pete Townshend dari The Who jadi orang pertama dari kalangan atas yang pakai Doc Mart sebagai simbol kebanggaan kelas pekerja dan sikap pemberontakannya. Tahun 1970-an muncul subculture baru seperti glam, punk, two-tone, dan goth. Doc Mart tetap jadi pilihan bagi sebagian besar gerakan anti kemapanan. Doc Mart masuk ke Amerika pada tahun 1980-an setelah musisi hardcore yang melakukan tour ke Inggris pulang membawa Doc Mart. Secara nggak sengaja, subculture Amerika mulai mengadopsinya. Tahun 2000, setelah merayakan anniversary ke-40, penjualan sepatu bot Doc Mart menurun drastis. Akibatnya, satu pabrik di Inggris harus tutup untuk mencegah kebangkrutan. Beberapa tahun setelahnya, desainer fashion kelas atas mulai bekerja sama dengan Dr. Martens. Mereka nyiptain koleksi terbaru yang tetap mempertahankan ciri khas dan warisan sepatu ini. Sekarang sepatu Doc Mart dipakai dalam berbagai gaya. Sepatu ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang. Mau itu dipakai kerja, nongkrong, nonton konser, ngedate, atau bahkan ke acara fashion terkenal. Tapi masih banyak yang ngeluh nih, kenapa sih kalau pakai sepatu Doc Mart suka lecet? Ini dia alasannya. Yang pertama, bahan kulitnya tebal dan kaku. Jadi, kulit asli Doc Mart tuh butuh waktu untuk break in atau melunak menyesuaikan bentuk kaki. Yang kedua, bagian heel-nya itu cukup keras. Sering menggesek kulit kaki sehingga bisa menjadi lecet. Ketiga, solnya kaku. Awalnya belum fleksibel, bikin telapak kaki terasa pegal. Keempat, ukuran dan bentuk belum menyesuaikan kaki. Kalau nggak pas, gesekan makin sering terjadi.
So, supaya lo nyaman pakai sepatu Doc Mart, ini ada beberapa tips dari gue. Yang pertama, pakai kaos kaki tebal di awal. Lindungi kaki dari gesekan dan bantu ngelenturin kulit lebih cepat. Kedua, gunakan shoe stretcher atau teknik isi kaos kaki. Masukin shoe stretcher atau gulungan kaos kaki ke sepatu saat nggak dipakai, supaya kulit lebih cepat melunak. Ketiga, gunakan balm atau minyak kulit. Produk seperti Dr. Martens Wonder Balsam atau Mink Oil ngebantu melembutkan kulit sepatu. Keempat, break in perlahan. Jangan langsung dipakai seharian. Mulai dari 1-2 jam dulu nih sehari, lalu tambah durasinya secara bertahap. Kelima, pakai plester atau heel guard di area rawan lecet. Tempel di bagian tumit atau sisi kaki sebelum dipakai keluar. Keenam, tekuk sol secara perlahan. Sebelum dipakai, tekuk dulu solnya pelan-pelan untuk mengurangi kekakuan. Sepatu Doc Mart yang legendaris mencerminkan nilai-nilai pemberontakan, kualitas, dan individualitas. Sepatu ini nggak cuma produk fashion, tapi juga simbol budaya dan identitas. Dari awal yang sederhana sebagai sepatu praktis untuk kelas pekerja, sampai sekarang menjadi merek yang ikonik dan diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. So, next kita bahas apa lagi? Komen di bawah!